Sebagai pelayan yang terkadang merangkap pula sebagai MC, Dede juga tidak alergi saat harus mengerjakan pekerjaan lain, termasuk bersih-bersih areal restoran tempatnya bekerja. Ranah hiburan tanah air kerap kali mengundang kontroversi dan juga peristiwa menghebohkan yang dilakukan oleh para selebritis. Meski begitu, warna-warni kehidupan para pesohor negeri tetap menjadi berita yang menarik untuk disimak. Inilah rentetan berita viral versi silet, mulai dari bucinnya Billy Syahputra ke pacar bulenya, sampai terbang ke Belarusia, hingga gagal jadi caleg sampai gadaikan surat tanah. Benarkah kini Dede Sunandar bahkan rela bekerja sebagai pelayan kafe? Dan yang mengejutkan, Heiko van der Vecken ternyata punya bakat sebagai anak indigo. Benarkah Heiko takut dengan bakatnya sendiri? Tak akan ku ragu lagi. Bucinnya Billy Syahputra ke pacar bulenya sampai mendatangi keluarga Vika ke Belarusia, Eropa Timur. Menggait bule cantik asal Belarus, Victoria Kolesnaya atau akrab disapa Vika sebagai pacar baru Billy Syahputra, ternyata benar-benar dibikin bucin. Lihat saja aksi Billy yang sampai rela terbang dan datang langsung ke kampung halaman sang kekasih, sekaligus menikmati liburan tahun baru. Sebelumnya, Billy justru sudah lebih dulu memperkenalkan Vika kepada orang tuanya yang menunjukkan keseriusan adik kandung almarhum Olga itu menjalin hubungan dengan model asal Belarus itu. Dan inilah keseruan Billy saat berada di Belarus yang masih dalam kondisi musim dingin. Senyaman mentari pagi. Bahasa Indonesia bisa. Oh, dikit-dikit doang, My father. Salim. Mama mana mama? Mama. Oh, mama lagi jalan. Dan dulu Pak. Ketemu Mama. Bang Billy cantik, Bang Billy. Kamu sama aku mau pergi Eropa. Kamu bilang sama Mama, boleh tidak kalau aku pergi sama kamu ke Eropa, coba? Kita boleh pergi ke Eropa bersama. Terima kasih. Dadah Bang Billy ya. Iya. Salam nanti sama Mami, sama Papa. Ya. Bye-bye. Oke guys, kalau gitu langsung kita cabut ke bandara. Ramai sekali. Sekarang jam berapa? Jam 6. Vika udah ngomong, katanya orang-orang Indonesia cuma 5 orang aja ke Belarus per 1 tahun. Per 1 tahun cuma 5 orang Indonesia yang ke Belarus. Itu juga lagi belajar atau memang bisnis. Lagu ngapain? Nganterin Vika doang. Beneran emang gak ada orang Indonesia. Kamu unik, unik. Seperti orang jauh sekali dari Indonesia pergi ke Belarus, seperti aku dari Belarus ke Indonesia. Untung ada dia. Iya, pasti kamu. Kamu mau pesan apa? Aku tidak paham. Kamu pasti mau pilih. Kamu mau pilih chicken noodle? Ya? Bang Billy pergi ke Eropa, tapi Bang Billy sudah makanan Indonesia terus, makanan Indonesia. Mau nasi, Mama. Tidak ada nasi. Gak ada nasi nih? Oh iya. Tapi kamu bawa ya. Mungkin kamu air, hot, nasi. Sudah bawa nasi? Я хочу свою турбулу с Милс. Я хочу. Нет, я хочу. Добрый я хочу. Я хочу. Нет, я хочу. Добрый на Bali хочу. Ya, gue selalu bahagia, gue selalu bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala, gue selalu diberikan kebahagiaan, selalu diberikan rezeki yang begitu, alhamdulillah, kebahagiaan, kesuksesan, dunia akhirat, panjang umur yang paling penting, dan dikasih yang terbaik lah pasti. Gagal jadi caleg sampai gadai surat tanah, kini Dede Sunandar jadi pelayan kafe demi hidupi anak istri.
Berbeda dari Billy yang sedang kasmaran hingga liburan ke Eropa, inilah kisah komedian Dede Sunandar. Pasca gagal total dalam pencalonannya sebagai anggota dewan di Pileg lalu, Dede Sunandar justru banting setir menjadi pelayan di sebuah restoran di daerah Jakarta Utara. Sebagai pelayan yang terkadang merangkap pula sebagai MC, Dede juga tidak alergi saat harus mengerjakan pekerjaan lain, termasuk bersih-bersih areal restoran tempatnya bekerja. Dede tak menampik keputusannya untuk maju menjadi caleg, namun pada akhirnya gagal, benar-benar membuat hidupnya berantakan. Ia bahkan sampai terlilit hutang, sehingga harus menggadaikan surat tanahnya ke Sule. Dan inilah liputan eksklusif silet dari restoran tempat Dede Sunandar kini mengais rejeki sebagai pelayan. Halo, ya disamperin ngapain sih jauh-jauh kepik beneran. Lagi ngapain nih? Ini lagi prepare buat nanti malam karena kita nanti malam ada performance dari teman-teman Jazz. Ini biasanya Dede kalau misalnya bantu anak-anak waiters, karena kan sekarang waitersnya banyak banget nih yang dari Jambi. Kebetulan, ya daripada luar Nagrek kan sama-sama jauh. Biasanya kita dikasih baki, ini tuh buat jadi waiters. Ini kayak persiapannya ada sendok garpu semuanya di sini. Ini ini kondimen. Enggak nih sambel. Terus ada bawang, ada segala macam, ada jeruk juga di sini. Sibuknya, alhamdulillah setiap harinya Senin sampai Minggu ada di kafe. Memang kenyataannya memang seperti itu ya kan. Dede kerja di sini sebenarnya sebagai event kayak misalnya acara home band atau apa itu Dede nge-MC. Dan kebetulan nge-handle teman-teman waiters di sini karena sebelumnya Dede ada pekerjaan dulu di restoran, di kitchen dan waiters juga. Jadi ngebantu teman-teman gimana cara SOP ketemu tamu, Dede lakuin semuanya kayak gitu. Kebetulan tamunya itu banyak banget orang Chinese. Jadi si yang punya kafe ini dia tolong handle dulu dari yang di dalam sama yang di luar. Nge-MC juga, ngepel juga. Ada yang videoin, ada yang minta air lagi. Lah saya mah kasih bae kan, namanya air apa saya kasih bae, saya bilang gitu. Akhirnya, Princess Air dibawa pulang ke kampung ayahnya. Kebahagiaan justru sedang manis mewarnai rumah tangga penyanyi Syahrini. Pasalnya, sejak menjadi ibu baru, rumah tangga Syahrini dan Reno Barak semakin bertambah romantis setiap harinya. Buktinya, Syahrini bersama Reno akhirnya untuk pertama kali membawa Princess Air sang baby pulang ke kampung halaman Reno di Jepang. Liburan perdana ke kampung halaman Reno bersama Princess Air itu pun semakin membuat netizen heboh. Karena Princess Air yang terlihat semakin montok dengan memakai turban, bahkan sudah bisa duduk sendiri di sofa, yang sontak membuat netizen gemas. Inilah cintaku, inilah sayangku. Hujan ya Yang ya? Iya. Harus keluar rumah ya kalau hujan. Enggak sih sayang. Oh iya. Dingin banget nggak? Sama baby aja mau bobo. Bener-bener mirip gitu, Jepangnya banyak banget ya pokoknya. Bener-bener matanya sipit, Masya Allah, bener-bener gen Jepangnya banyak banget. Karena kan Jepang itu identik dengan mochi ya. Aku suka banget si mochi Jepang itu. Terus si baby ini pas aku gendong, ya Allah, ini beneran ini tuh gitu, kayak mimpi, pipinya tumpong gitu, merah-merah gitu, ya Allah mochi aku gituin, aku panggil dia baby mochi. Sekarang nggak mau nih kayaknya kalau dipanggil mochi gitu. Mengabdi aja kepada suami, memang itu prioritas utama hari ini. Keluarga, urusan dunia gini menjadi nomor 2. Sekarang malah aku prioritasnya suami, ibadah, dan ingin akhiratnya aku perbaiki. Heiko van der Vecken, pemeran Arini di sinetron Mencintaimu Sekali Lagi, ternyata punya bakat jadi anak indigo. Sementara itu, artis Heiko van der Vecken justru mendadak mengejutkan publik karena menguak sisi rahasia dirinya yang jarang diketahui oleh orang lain.
Berawal dari kejadian aneh tapi misterius yang dialami Haiko saat syuting film terbarunya. Haiko mengaku terkejut karena saat menjalani adegan melihat cermin, ada sesosok makhluk tak kasat mata yang berdiri di sampingnya. Rupanya, diam-diam Haiko memiliki kemampuan anak indigo, bisa merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata di sekitarnya. Karena di trailer tuh ada tuh adegan yang aku lihat ke ke kaca kan, cermin gitu. Nah, waktu itu pas lagi take scene itu, tiba-tiba itu Mas Ununya, direktur kita itu bilang cut, itu ada orang tuh kayaknya di belakang situ. Terus pas kita lihat nggak ada orang. Terus ternyata itu ada wujud gitu yang muncul di samping aku. Aku sih ngerasa aku tuh mungkin nggak bisa ngelihat, tapi bisa ngerasain kalau misalnya di suatu ruangan atau suatu tempat gitu ada kayaknya vibe-nya kurang enak nih. Itu tuh aku bisa ngerasain sih. Memiliki sixth sense alias indera keenam, uniknya tak mempengaruhi profesionalitas Haiko dalam bekerja saat berada di lokasi syuting. Buktinya saat syuting sinetron Mencintaimu Sekali Lagi yang tayang setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, Haiko banyak menjalani adegan di ruangan kosong bersama Jonas Revano. Tapi alih-alih ketakutan, Haiko mampu menunjukkan kemampuan aktingnya dengan luar biasa. Hingga membuat adegan pertengkarannya dengan Lingga pun sukses membuat hati penonton jadi dilema terkena tarik ulur antara gemas dan baper. Ngapain Mas Lingga liatin aku? Aku tahu kok pasti dia juga malas pulang ke rumah. Karena di kamar pun kita paling diam-diaman atau nggak berantem. Kemarin itu aku test drive. Waktu aku mergokin kamu sama Alia pelukan. Aku sama Alia itu bukan pelukan. Aku ngantuk, Mas. Selamat malam. Ceritanya itu tentang gimana si Karini itu, dia kan umur 29 tahun. Jadi dia itu udah dibujuk sama ibunya untuk cepat menikah karena umurnya udah segitu. Jadi dicariin jodoh terus sama ibunya, terus ternyata oh yang ini nggak cocok, ini nggak cocok. Akhirnya ketemu sama Lingga. Jadi itu pernikahan yang direncanakan oleh orang tuanya. Ceritanya juga ringan tapi penuh makna. Jadi wajib banget ditonton karena aku yakin ini bisa jadi hiburan buat kita semua.